Oke, udah di record jadi kita mulai ya. eh jadi bahasan yang sesi ini tentang persamaan Schrödinger sama atom hidrogen. Nanti eh untuk materinya nggak bakal full kayak yang di kelas, ada beberapa yang saya skip. Paling untuk fokusnya itu tentang persamaan Schrödingernya sendiri, terus harga ekspektasi. Kalau contoh-contohnya paling nanti untuk sumber potensial. Kalau untuk yang transmitansi atau reflektansi dari potensial tangga, itu kayaknya enggak sih. Soalnya kalau di ujian itu cukup berat. Nah, eh, kita start aja. Oke, pertama tentang persamaan Schrödinger, persamaan Schrödinger dan aplikasinya ya, lebih tepatnya. Yang pertama harus diketahui itu masalah fungsi gelombang dan operator. Fungsi gelombang sendiri, dia itu sebagai karakterisasi sistem kuantum. Dia itu bukan besaran fisis, tapi cuma untuk karakterisasi aja. Dia tidak bisa diukur. Cuma dia menyimpan semua informasi dari sistem. Nah, bagaimana cara menarik informasi-informasi dari sistem itu? Kita kenakan yang namanya operator. Untuk mengambil informasi, kenakan operator. Operatornya nanti kita cuma bahas tiga, empat mungkin. Ada operator posisi, kita bahas yang satu dimensi aja ya. X itu cukup X, terus ada momentum. Momentum itu operator P adalah min I H bar rho do X. Kalau untuk energi itu I H bar rho do T. Kalau untuk Hamilton, Hamilton itu ya sama aja sebetulnya energi mekanik. Itu gabungannya dari kinetik dan potensial, P kuadrat per 2M ditambah V. Karena kita bahas X, Vx saja. Atau ini yang nanti kalian lihat di persamaan Schrödinger di mana P-nya kan yang ini. Kalau kita kuadratin dia jadi min H bar kuadrat per 2M, do 2 do X2 tambah Vx. Itu yang nanti ada di persamaan Schrödinger. Oke, mungkin langsung aja ke persamaan Schrödingernya. Persamaan Schrödinger ini bukan aneh-aneh kok. Dia itu cuma persamaan energi biasa dengan ungkapan operator. Yang kita kenal persamaannya itu HC sama dengan AC. Atau kalau dibongkar lagi hanya tadi yang ini, E-nya tadi yang ini, kita bisa ungkapkan lagi jadi min H bar kuadrat per 2M. Kita bahas yang satu dimensi ya, dx2 ditambah Vx, C sama dengan I H bar do C do X. Do T, sorry. Ini orang suka sebut sebagai persamaan Schrödinger bergantung waktu. Nah, untuk yang bebas waktu itu ruas kanannya kita langsung tarik nilai eigennya, itu menjadi energi aja. Jadi dia langsung min H bar kuadrat per 2M D2C dx2 ditambah Vxc sama dengan AC. Nah, ini nanti yang akan sering kita pakai. Terus untuk penerapannya seperti apa? Nanti kita ambil contoh untuk sumber potensial aja. Nah, lalu ada yang namanya harga ekspektasi. Ini penting juga, harga ekspektasi besaran.
Di sini memang karena fungsi gelombang itu dia bukan fisis, kita berikan makna fisis sendiri yang mana disebutkan dalam interpretasi Born tentang probabilitas. Tentang probabilitas ya. Di mana rapat probabilitasnya itu biasa orang panggil rho atau langsung aja itu C kuadrat. Yang mana kuadrat ini adalah perkalian konjugatnya, konjugat kompleks dikali nilai dia. Nah, yang sering kita lakukan nanti adalah menormalisasi fungsi ini. Untuk normalisasi itu probabilitas total itu harus satu. Seperti halnya kalau kita bahas suatu kejadian, total kejadian kan harus 100% ya. Maka kita nanti terapkan kalau keadaan normalisasi, integral pada setiap daerah dari si kuadrat dx, karena ini kita bahas satu dimensi, itu sama dengan satu. Kita nanti terapkan ini. Nah, lalu ekspektasinya sendiri itu bagaimana? Harga ekspektasi itu bayangannya katakanlah setiap titik dia itu punya suatu nilai eigen tersendiri, katakanlah posisi energi dan momentumnya, tapi dia juga punya bobotnya dari rapat probabilitas tadi. Kita jumlahkan nilai eigen dikali dengan bobotnya itu. Mirip-mirip kayak ngitung SKS lah ya. Eh dari suatu besaran P atau Q aja lah. Dari suatu besaran Q itu nanti didefinisikan sebagai integral pada setiap daerah si konjugat operator Q kali C dx per integral tak sampai tak hingga si kuadrat dx. Yang sebenarnya ini tadi merujuk perkalian antara nilai besaran dengan probabilitas di tiap titiknya. Nah, untuk kasus normalisasi, kan kita udah tahu eh, integral min tak hingga sampai tak hingga si kuadrat kan satu. Jadi ini yang bawah sama dengan satu, tinggal yang atas kan? Sehingga probabilitasnya itu, ekspektasinya itu langsung ngitung yang atas saja. Ingat kalau sudah ternormalisasi. Kira-kira untuk bekalnya, maksudnya untuk bab persamaan Schrödinger itu cukup ini aja. Nanti kita coba bedah untuk yang sumber potensial. Sumber potensial kita nanti coba cari fungsi gelombangnya, cari energinya, lalu kita coba terapkan ke soal-soal ujian. Mungkin langsung aja ya ke sini tentang sumur potensial tak hingga. Ini misalkan sumur pada daerah saya sebutkannya dari 0 sampai L ya. Berarti panjangnya L, oke? Kalau misalkan kita gambarin ya biasa aja. Potensialnya tak hingga di sini dan di sini. Ini 0 sampai L. Nah, ungkapan potensialnya itu kita perlu tahu. Potensialnya di sumur ini kita definisikan sebagai 0 untuk di dalam sumur, atau berarti daerahnya 0 sampai L ya. Dan tak hingga di lainnya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau cari fungsi gelombang, yang tinggal kita solve dari persamaan Schrödinger, masukkan ungkapan potensialnya. Nah, di sini kita lihat persamaan Schrödinger yang tadi min Haber kuadrat per 2M D2C dx2 ditambah Vxc sama dengan AC. Karena ini tiap daerah potensialnya beda-beda, kita harus tinjau tiap daerah. Cuma kalau misalkan kita lihat di luar kotak ya, ini potensialnya tak hingga, berarti biar kedua ruas sama, fungsi gelombang yang memenuhi itu sama dengan 0. Jadi kita tidak cek lagi untuk yang di luar. Saya tuliskan ya, di luar kotak, itu V-nya tak hingga.
maka C-nya itu harus 0. Kalau di dalam kotak, itu V-nya itu sama dengan 0. Jadi kalau kita masukin ke sini, ini kan hilang ya. Tinggal yang lainnya aja. Sehingga kita dapatkan persamaan min H bar kuadrat per 2M D2C dx2 yang ini 0 sama dengan isi. Ini bisa kita solve dengan mudah. Mungkin kita ubah sedikit gambarannya. Saya pindah min H bar kuadrat per 2M-nya ke sana. Jadi kan dibalik ya. Terus saya pindah suku kanan ke kiri. Yang tadinya minus jadi positif. Sehingga dia akan menjadi D2C dx2 ditambah 2ME per H bar kuadrat C sama dengan 0. Nah, secara menyelesaikan persamaan diferensial itu seenggaknya kenali dulu bentuk persamaan diferensialnya seperti apa. Karena beberapa persamaan diferensial merujuk ke solusi tertentu. Ini di mekanika juga udah dibahas saya rasa. Kalau misalkan kita punya persamaan diferensial yang biasa aja ya, katakanlah saya punya D2Y buat gambaran aja dx2 ditambah K kuadrat Y sama dengan 0. Ini kan bentukannya mirip ya. Solusinya kita tahu Y itu adalah A sin KX plus B cos KX. Solusi umumnya. Untuk solusi khusus ya tinggal kita terapkan syarat-syarat batas yang berlaku. Nah, jadi kalau kita lihat ungkapan ini kan seakan-akan K kuadrat ya. Bentukannya kan sama dengan ini. Maka kita misalkan itu K kuadrat. 2ME per H bar kuadrat berarti kita punya persamaan diferensial menjadi ini. Nah, ini kan bentukannya udah sama persis. Kita tahu solusi yang ini. Solusinya itu adalah C sama dengan A sin KX plus B cos KX. Nah, seenggaknya kita tahu solusi umumnya. Untuk solusi khusus tinggal kita cari-cari. Kita terapkan aja syarat batas. Kalau kita terapkan syarat batasnya, apa yang terjadi? Kita tahu kalau misalkan ini persamaan Schrödinger adalah persamaan diferensial orde 2. Berarti fungsinya dan turunannya itu harus kontinu. Kontinu berarti kan nilainya sama ya. Maksudnya kalau misalkan ini C, ini tadi 0, ini tadi 0. Di perbatasan ini nilai mereka harus sama dan turunannya harus sama. Di perbatasan ini juga sama, nilainya sama, turunannya juga harus sama. Nah, jadi kita tahu. Pertama, kalau kita lihat X sama dengan 0, tadi kan C di X sama dengan 0. Yang sebelah kiri kan 0, yang sebelah kanan kalau kita masukin berarti kan sin K kali 0 ditambah B cos K kali 0, dia kan sama dengan 0 tadi ya. Kalau kita hitung sin 0 ya 0, cos 0 kan 1. Berarti cukup B-nya saja yang tersisa. Maka kita dapatkan B-nya ternyata sama dengan 0. Bentar, oke. Nah, karena B-nya 0 berarti kita udah lupakan B-nya aja, kita cuma fokus ke A. Nah, sekarang kalau pada batas satunya yang X sama dengan L, kita tahu juga kalau di X sama dengan L, itu yang sebelah kiri A sin KL, tinggal masukin X-nya sama dengan L kan, yang B-nya kita nggak masukin lagi karena sudah 0, sebelah kanan kan fungsi gelombangnya 0 tadi, sama dengan 0. Ada beberapa solusi yang bisa kita berikan. Pertama, A-nya sama dengan 0, wajar. Tapi kita nggak ambil karena kalau A-nya sama dengan 0, berarti fungsi gelombangnya 0 semua. Nggak menarik. Nah, maka kita ambil aja sin-nya yang sama dengan 0. Berarti kita ambil sin KL-nya itu sama dengan 0. Kita tinggal lihat sin berapa yang 0. Kita tahu sin itu bisa 0 kalau dia sudutnya itu kelipatan bulat dari pi. Jadi kita bisa atur KL itu adalah N kali pi dengan N-nya itu sama dengan startnya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Intinya bulat. Nah, berarti dari sini kita tahu ungkapan K. K itu adalah NP per L. Maka kita tahu ungkapan K ini, kita bisa ganti lagi sekarang.
fungsi gelombangnya ternyata adalah A, A sin NP per L X. Seperti itu. Tapi problem yang lainnya kita belum tahu A-nya itu apa. A-nya kan cuma scaling ya, cuma faktor scaling aja. Kita bisa ambil terserah. Nah, untuk mempermudah aja kita ambil aja nanti kondisi normalisasi biar fungsi gelombang probabilitas totalnya itu sama dengan 1. Di sini kita ambil normalisasi ya. Bagaimana normalisasinya tinggal kayak tadi. Kita mau integral dari min tak hingga sampai tak hingga si kuadrat dx itu harus 1. Emang integralnya itu min tak hingga sampai tak hingga. Cuma kan fungsi gelombangnya cuma ada di dalam kotak. Jadi kita cukup tinjau aja dia di dalam kotaknya aja, yaitu dari 0 sampai L. Lalu kalau kita lihat itu fungsi ini kan real ya, nggak ada imajiner sama sekali. Jadi cukup dikuadratkan biasa. A kuadrat sin kuadrat NP per L X dx itu sama dengan 1. Tinggal A kuadratnya karena cuma angka kita bisa keluarin, sin kuadrat ini yang perlu kita pikirin. Ngitung integral sin kuadrat itu agak susah, nah kita manfaatkan aja identitas trigonometri dari sini. Kita tahu sudut rangkap ya. Di sini kalau misalkan cos 2 alfa itu kita bisa tuliskan lagi sebagai 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Kenapa kita lakukan ini? Karena si sin kuadrat kita bisa tukar menjadi cos pangkat 1 aja. Integral cos kan kita tahu semua ya, tinggal sin aja biasa. Nah, jadi kita ubah ungkapan sin kuadrat ini. Sin kuadrat berarti kalau dari sini itu adalah setengah eh, setengah 1 kurang cos 2 alfa. Nah, dengan alfanya apa? Kalau kita lihat polanya, berarti kan alfanya yang ini ya, NP, NP per L kali X. Tinggal ganti aja, masukin ke sini. Berarti integralnya ya berubah menjadi A kuadratnya saya keluarin, 0 sampai L, setengah 1 kurang cos. Nah, ini karena dikali 2 ya, berarti 2NP per L X terus dx. Nah, ini gampang integralinnya sekarang. Ini A kuadrat, ini mungkin setengahnya saya keluarin ya per 2. Nah, integralnya pertama 1, kalau diintegralin kan lagi tinggal X biasa. Terus untuk cos kan integralnya jadi sin biasa, tapi karena di dalamnya ada pengali 2 NP per L, maka luarnya kita bagi dengan 2 NP per L juga. Jadi L per 2 NP sin 2 NP per L X. Ya, matematika aja. Masukannya X-nya dari 0 sampai L, dia sama dengan 1. Nah, di sini kita atur satu-satu. Pertama untuk X-nya. X-nya itu kalau kita masukin L ya L, 0 ya 0. Berarti L saja. Nah, untuk sin, gimana cara ngitungnya? Kalau misalkan yang 0 gampang ya, sin 0 berarti kan 0. Tapi untuk yang L bagaimana dari sini? Tinjau aja. Kalau misalkan kita masukin L, berarti kan 2NP per L dikali L. Berarti sama dengan sin 2NP. Nah, kita tahu tadi N-nya kan harus bulat. Berarti kan ini semua bulat kan ya? K kali Pi katakan. Jangankah M deh, M kali Pi. Dengan M-nya itu bulat juga. Ya kan? 2 dikali bulat hasilnya bulat. Nah, karena sin kelipatan bulat dari Pi selalu 0, berarti yang ini 0. Akhirnya suku yang sin ini semuanya 0, cukup yang X saja. Berarti kita dapatkan tadi yang hasil X-nya itu kan L dikurang 0 ya. Berarti L itu sama dengan 1. Maka dengan mudah kita dapatkan A kuadratnya sama dengan 2 per L. Berarti A-nya itu sama dengan akar 2 per L. Nah, sehingga fungsi gelombang ternormalisasi itu saya sebutkan sebagai si N. Tadi kan bergantung N ya. Itu adalah akar 2 per L sin NP per LX. Nah, ini yang akan sering kita pakai.
Ini ada beberapa propertinya, nanti bisa dipakai untuk mempersingkat perhitungan. Terutama kalau misalkan sumur potensialnya itu, si kondisi elektronnya itu merupakan superposisi dari banyak kondisi. Jadi ada C1, C2, C3, dan seterusnya. Nah, di sini dia punya sifat ortogonalitas ya. Saya sebutkan aja, si N ini menjadi vektor basis ortogonal untuk sumur potensial Taingga. Dengan sifatnya, kalau misalkan saya integralkan dari 0 sampai L, katakanlah ini indeksnya beda, si MX, si N, itu, DX itu sama dengan delta Kronecker MN. Yang mana ini nilainya dia 1 kalau M-nya sama dengan N dan 0 kalau M-nya beda. Artinya nanti kalau misalkan ada banyak ada banyak state vektornya, itu cukup hitung yang sama aja. Jadi kan nanti katakanlah ada 1, 2, 3. Kalau misalkan kita kalikan silang nanti, pasti kan ada suku silang 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 1, dan seterusnya. Nah, tapi dengan sifat ortogonalitas ini, kita cukup ngitungnya 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Gitu aja jadinya. Nantilah sebagai soal. Ya itu udah. Lalu energinya bagaimana sekarang? Kita udah tahu tadi dari permisalan K kuadrat itu tadi adalah apa tadi 2 ME per habar ya. 2 ME per habar kuadrat. Nah, K sendiri tadi kan kita udah dapet. Itu adalah NP per L. Berarti kan tinggal masukin aja NP per L kuadrat itu kan sama dengan 2 ME per habar kuadrat. Dari sini kita tahu energi N itu adalah pindah-pindah ruas saja ya. N kuadrat Pi kuadrat Habar kuadrat per 2M L kuadrat. Nah, ini nanti juga akan kepakai. Gitu. Seenggaknya bekalnya untuk sumur potensial itu udah cukup. Jadi vektor basisnya kita udah tahu yang ini. Terus untuk energi tingkat ke N-nya kita tahu yang ini. Ada mungkin kalau di soal dia bukan pakai Habar tapi pakai H, nggak masalah. Tinggal ganti aja. Ingat aja koneksi dari Habar itu adalah H per 2pi. Misalkan dalam H ya ganti aja H per 2pi. Nanti jadi N kuadrat Pi kuadrat H kuadrat per 8ml kuadrat. Kayak gitu. Mungkin langsung masuk ke contoh soalnya ya. Biar kebayang makanya. Saya ambil dari soal tahun kemarin. Beberapa. Terus nanti soal yang waktu zaman saya juga saya ambil gitu. Oke, contoh soalnya. Ini saya ambil dari soal ujian tahun kemarin yang nomor 1. Ini tentang menentukan konstanta normalisasi sama energi kalau misalkan udah dikasih fungsi gelombang dan potensialnya. Bahwa partikel berada dalam daerah memiliki energi potensial U setengah M omega kuadrat X kuadrat dengan M-nya itu massa partikel, omega itu konstanta. Dikasih fungsi gelombangnya itu memiliki bentuk si X sama dengan A E pangkat min M omega X kuadrat per 2 habar. A-nya konstanta. Konstanta normalisasinya berapa, terus energinya itu berapa. Nah, untuk normalisasinya sendiri cukup sederhana ya. Kan kita tadi tahu kalau misalkan untuk normalisasi, berarti kita mau integral di seluruh daerah minta hingga sampai tak hingga dari si kuadrat dx itu sama dengan 1.
Nah, di sini kita masukin aja kalau misalkan batas atau daerahnya yang mana, kita cukup lihat fungsi gelombangnya juga ya. Fungsi gelombangnya kan seperti ini, dia kan didefinisikan di seluruh daerah, itu bisa. Jadi integralnya tetap bintang hingga sampai tak hingga. Lalu karena ini fungsinya real, kita cukup kuadratkan aja. Berarti A-nya jadi A kuadrat, lalu E pangkat sekian. Kalau misalkan kita kuadratkan, berarti kan pangkatnya dikali 2. Jadi E pangkat min M omega X kuadrat per H bar dx. Kita mau ini sama dengan 1. Nah, ini ya kuadratnya bisa kita keluarin. Integral minta hingga sampai tak hingga. Pangkat ini mungkin saya ubah bentukannya ya. Saya tuliskan seperti ini. M omega per H bar X kuadrat dx sama dengan 1. Integral ini baru dapatnya nanti di Fismat 2 kalau nggak salah. Tapi ini langsung dikasih di keterangan soal nih. Itu adalah integral Gaussian ya. Di sini integral Gaussian. Gaussian itu integral minta hingga sampai tak hingga dari E pangkat min alfa X kuadrat dx itu dia sama dengan akar pi per alfa. Berarti tinggal cocokin aja si pengali X kuadratnya yang mana. Berarti kan dari sini kita tahu ini kan sebagai pengalinya ya, si alfanya. Maka hasilnya sebenarnya tinggal akar pi per ini. Berarti ya, A kuadrat akar pi per M omega per H bar sama dengan 1. Nah, ini bisa diberesin dulu. Ini kan dibagi pecahan, berarti kan tinggal dibalik ya. A kuadrat akar H bar pi per M omega itu sama dengan 1. Nah, tinggal pindah-pindah ruas saja. Berarti A kuadratnya sama dengan akar M omega per pi H bar. Akar itu kan pangkat setengah, diakarin lagi jadi kan pangkat seperempat. A-nya itu adalah M omega per pi H bar pangkat seperempat. Sederhana aja. Ya, kalau ditanyakan normalisasi, yaitu eh, bikin aja integral di seluruh daerah dari fungsi gelombang kuadrat X-nya itu harus sama dengan 1. Nah, terus daerah mana yang diintegralin ya tergantung fungsi gelombangnya tadi ya. Kalau misalkan yang tadi sumber potensial cuma di dalam kotaknya aja, kalau ini kan dia di-define di semua daerah, jadi ya integralnya tetap minta hingga sampai tak hingga, kira-kira gitu. Oke, mungkin langsung lanjut ke B. Energinya bagaimana cara kita carinya? Di sini kan kita dikasih eh, fungsi gelombang, kita juga dikasih potensialnya. Nah, mending energi itu kita bisa cari pakai Schrödinger aja. Karena kita bisa lihat fungsi gelombangnya sendiri kan nggak bergantung waktu ya. Kita nggak bisa main turunkan I bar dodo T. Kita lewat Schrödinger. Oke, diberikan tadi si X-nya itu sama dengan A, E pangkat min, apa tadi? M omega kuadrat X, M omega X kuadrat per 2 H bar dengan potensialnya UX itu adalah setengah M omega kuadrat X kuadrat. Nah, berarti energi cari lewat Schrödinger. Mungkin untuk saran perhitungannya bagaimana? Kita tahu nanti kan Schrödinger itu melibatkan turunan tingkat 2. Nah, saya sarankan cari aja dulu turunannya. Nanti masuk Schrödingernya gampang. Oke? Nah, di sini kita coba cari turunannya. Pertama, turunannya si terhadap X, tentu saja, berarti kan turunan dari A, E pangkat min M omega X kuadrat per 2 H bar. Atau mungkin untuk mempermudah, karena ini kan semua konstanta ya. Di sini karena itu konstanta, misalkan aja. Misalkan si M omega per 2 H barnya itu saya misalkan apa B gitu lah ya, terserah. Nah, ini berarti lebih sederhana gitu lihatnya. Berarti A, E pangkat min BX kuadrat. Nah, ini kan lebih mudah dilihat. Ini kalau kita turunkan berarti kan cukup yang E pangkatnya ini ya. Berarti A keluar dulu.
Terus untuk turunan dari eksponen kan dia akan tetap sama ya. E pangkat min bx kuadrat tapi dikali turunan yang atasnya. Yang atasnya kan min bx kuadrat. Kalau kita turunin kan min 2bx jadinya. Berarti dikali min 2bx. Atau ini nanti akan sama dengan min 2bx. Nah, bisa sih kita sebutkan lagi. Tapi lebih nyaman lagi kita nyatakan dalam si aja, kembalikan. Jadi ini min 2bx si. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan kita turunkan lagi, kan nanti akan ada ungkapan dc dx lagi. Dc dx kita tahu hasilnya ini. Jadi lebih mudah dilakukannya. Oke, langsung kita praktekin aja. Sekarang kita cari turunan kedua. D2C dx kuadrat sama dengan turunan dari turunan pertama tentu saja. Nah, ini akan turunan dari apa tadi? Min 2bx c. Nah, ini kan yang fungsi x ada dua ya. Ada x di sini sama ada c di sini. Berarti kan kita main aturan perkalian. Turunan depan kali belakang tambah depan kali turunan belakang. Berarti ini akan sama dengan min 2b, x-nya saya turunin berarti kan 1, c. Terus ditambah min 2b dikali x, terus turunannya si dc dx. Nah, kita nggak perlu repot ngitung lagi karena kita tahu dc dx ini kan yang ini tadi. Nah, masukin aja sekarang. Berarti dia min 2bc dikurang 2bx dikali min 2bxc. Sama dengan, ini kalau kita gabung min 2bc, ini kalau dikalikan jadi plus 4bx kuadrat c. Atau bisa dilihat c-nya bisa keluar semua. Jadi 4bx kuadrat dikurang 2bc. Boleh kalau misalkan mau dikembalikan lagi ungkapan B-nya. B-nya jadi M omega sekian ya. Bisa bisa dibalikin aja. Oh, ada yang angkat tangan. Ya, silakan. Kak, itu B-nya juga kuadrat, Kak. 4B kuadrat X kuadrat. Sih. Oh, yang ini ya. Iya. Oh ya, terima kasih. Oke, ya, jadi kita udah dapat turunan keduanya. Nah, akhirnya kan masuk Schrödinger gampang. Sekarang kita masukin ke Schrödinger. Tadi kan Schrödinger min Haber kuadrat per 2M D2C dx kuadrat ditambah V C sama dengan isi. V atau di sini U ya tadi, nggak masalah. eh Masukin aja sekarang min Haber kuadrat per 2M. Hasil ini kan tadi ini. 4B kuadrat X kuadrat dikurang 2B C ditambah V-nya tadi kita coba masukin tadi setengah M ini ya. M omega kuadrat X kuadrat C sama dengan AC. Nah, sekarang bisa dilihat dengan nyaman. Ini kan semua perkalian dari C ya. Ini dikali C, ini dikali C, ini dikali C. Jadi C-nya udah kayak pengali biasa aja. Kita bisa buang C-nya sekarang. Jadi kalau kita buang, karena kan udah cuma pengali ya, bukan masuk operator, kita bisa hitung dengan nyaman. Berarti energinya itu saya balik kiri kanan ya, biar gampang lihatnya. Min Haber kuadrat per 2M, 4bx kuadrat dikurang 2b, ditambah setengah M omega kuadrat X kuadrat. Nah, kembalikan lagi ungkapan si B-nya. B-nya tadi kita misalkan apa tadi? M omega per 2 Haber. Ya, masukin aja. Berarti saya lepas min Haber kuadrat per 2M dikali 4. B-nya tadi M omega per 2 Haber. Kuadrat X kuadrat. Terus habis itu ini min kali min plus ya. Plus Haber kuadrat per 2M dikali 2. B-nya tadi adalah M omega per 2 Haber. Ditambah setengah M omega kuadrat X kuadrat. Ini tinggal ngitung aja. Yang ini berapa berarti? Ini akan dapatkan min setengah M omega kuadrat X kuadrat ditambah yang ini eh, setengah ya, setengah Haber omega ditambah setengah M omega kuadrat X kuadrat. Nah, bisa dilihat yang ini 0 ya.
Ini sama ini kan saling menghilangkan, berarti tinggal E-nya sama dengan itu. Setengah H bar omega. Jadi itu untuk pembahasan nomor 1. Kalau misalkan udah dikasih tahu apa tadi, fungsi gelombang sama potensial atau energi, biasanya diketahui salah satu, nyari satunya lagi lewat Schrödinger aja. Cuma tekniknya itu jangan, ya saya saranin jangan hitung di Schrödingernya, itu agak rumit. Mending pisah dulu, hitung turunannya sendiri. Turunan pertama gimana, turunan kedua gimana. Dan kalau memungkinkan, biasanya kalau fungsi-fungsi eksponen gitu, kita bisa nyatakan turunannya itu dalam fungsi gelombangnya. Kayak tadi kan, turunannya C ternyata perkalian dari C. Nah, jadi ngelihatnya gampang kalau kita mau ngitung turunannya lagi. Yang ini kan ketemu dc dx lagi, kita balikin lagi, oh hasilnya tadi ini. Kalau misalkan kita eh, masukin angka semua, nanti kita bisa bingung sih di tengah jalan ini tadi punyanya siapa, jadi terpaksa nguli banyak. Kira-kira itu buat yang soal soal ini. Ada pertanyaan mungkin? Ya, nggak ada. Kita coba soal lainnya ya, yang terkait superposisi lah gitu. Saya ambil dari soal ujian tahun 2002, berapa berarti? 2023 2024, waktu saya jadi peserta Ismod. Kalau dulu Schrödinger itu masuknya di eh, UTS. Bentar, saya ambil soal ini. Oke, ini dari Boson ya. Ya, ada pembahasannya juga. Oke, dikasih soal seperti ini. Partikel dengan massa M dan energi nol memiliki fungsi gelombang bebas waktu seperti berikut. L-nya konstanta, potensialnya gimana? Itu kurang lebih mirip sama yang tadi ya. Bagian yang A ini itu mirip soal sebelumnya. Jadi tinggal masukin aja ke Schrödingernya. Dan di sini dikasih tahu energinya kan sama dengan nol ya. Nah, jadi tinggal masuk Schrödinger, E-nya pasang nol, nanti dapat ungkapan V-nya seperti apa. Nah, mungkin langsung ke soal yang B. Partikel massa M pada sumber potensial tak berhingga dengan lebar sumur L, dia diketahui punya fungsi gelombang seperti ini. Dengan X-nya antara 0 sampai L, ya sumber potensial yang tadi, probabilitas untuk menemukan partikel tingkat kedua berapa? Oke, nah ini contoh superposisi. Untuk soal B tadi, diketahui fungsi gelombangnya saya sebutkan C besar ya, kayak gini. C besar dari X itu adalah /2 akar 2 per L sin Px per L plus I per 2, I per akar 2, akar 2 per L sin 2Px per L dikurang setengah akar 2 per L sin 3Px per L. Nah, ditanyakan tingkat kedua bagaimana. Tapi sebelum itu tahu dari mana ini ada tingkat kedua atau enggak. Nah, itu dulu yang perlu dicek. Di sini emang saya sarankan hafal ya. Fungsi basisnya untuk tingkat ke N, fungsi basis tingkat ke N, untuk sumber potensial tingkat, kan tadi kita tahu si N itu sama dengan akar 2 per L sin NP per LX. Nah, jadi yang mana yang menentukan tingkatnya? Yang ada N-nya kan cuma di bagian sin-nya ini ya. Nah, jadi cukup lihat aja pengali PL per X-nya berapa. Ini kan ada N,
Nah, ini kan cocok N. Berarti tinggal kita cocok-cocokin aja dari ungkapan ini itu ada tingkat berapa aja. Dari sini kan kita tahu ini ada pengali satu ya, tentu saja karena kan nggak ada angkanya. Di sini N sama dengan 1. Kalau yang ini ada pengali duanya, berarti N-nya sama dengan 2. Kalau yang ini berarti N-nya sama dengan 3. Sehingga dari ungkapan itu kita tahu dia adalah superposisi dari tingkat 3 tingkat energi. 1, 2, dan 3. Maka kita bisa nyatakan ulang, bisa dinyatakan ulang. Fungsi gelombang totalnya itu adalah 1/2. Ini kan bentuknya udah sama ya. Akar 2 per L sin sekian, akar 2 per L sin sekian, itu kan udah fungsi basisnya. Berarti saya bisa tuliskan si 1 X ditambah I per akar 2 si 2X dikurang setengah si 3X. Nah, jadi kita bisa ungkapkan seperti ini. Ditanyakannya itu adalah tingkat energi kedua aja. Probabilitas tingkat 2, tingkat N sama dengan 2, berarti kan yang ditanyakan cuma bagian ini ya. Ya kita hitung itu aja. Kalau kita hitung, dia itu probabilitas 2 ya, saya sebutnya. Probabilitas 2. Tentu saja dia akan integral min tak hingga sampai tak hingga dari I per akar 2 si 2X kuadrat dx. Atau mungkin kalau ini deh, saya ganti penulisan biar lebih kebayang lagi nanti kesimpulannya seperti apa. Saya ganti penulisan, ini kan bisa dilihat ini seakan-akan suatu koefisien dikali si 1, koefisien dikali ini kan. Saya misalkan ini C1 si 1X ditambah C2 si 2X ditambah C3 si 3X. Ini warna si 3 gitu lah ya, dx. Nah, berarti kalau kita lihat dari sini, kalau saya mau ambil probabilitasnya yang kedua, itu berarti kan minta hingga sampai tak hingga, fungsi gelombangnya kan yang C2 si X ya. Berarti C2 si 2X kuadrat dx. Nah, berarti saya bisa pisah, karena ini kan cuma perkalian aja. Yang C2 saya keluarin, integral. Karena daerahnya sumber potensial, tentu saja kan cuma 0 sampai L. Berarti kan 0 sampai L. Si 2X kuadrat dx. Ini bisa kalau misalkan dihitung atau karena kita tahu ini tadi adalah fungsi basis, ini kan nilainya udah ternormalisasi. Ini sama dengan 1 yang dari tadi kita turunkan. Sehingga apa? Probabilitasnya itu cuma kuadrat dari si koefisiennya aja. Jadi kita cukup lihat koefisiennya itu berapa, tinggal kita kuadratin dia muncul probabilitas. Nah, tapi kalau definisi kuadrat yang ini dia kan konjugat kompleksnya dikali yang biasanya ya. Kalau misalkan konjugat kompleks ada imajiner, imajinernya tinggal dinegatifkan. Ini kan koefisiennya tadi kan I per akar 2. Berarti konjugatnya itu min I per akar 2 dikali aslinya I per akar 2. Nah, ini kalau dikalikan, I kali I kan min 1 kali min berarti plus 1. Ini kan setengah ya. Sama dengan setengah atau 50%. Kayak gitu. Nah, jadi enak kalau misalkan kita udah nyatakan dalam fungsi basis gini, cukup lihat depan-depannya aja. Depan-depannya itu menunjukkan amplitudo probabilitas tadi. Dan kalau misalkan ditanyakan juga gampang, apakah fungsi gelombang ini ternormalisasi? Ya lihat aja kuadrat-kuadrat koefisiennya. Ini kuadratin, oh seperempat, ini kuadratin setengah, ini kuadratin eh, seperempat lagi. Kali jumlah seperempat, setengah, seperempat, 1. Oh sudah ternormalisasi, itu bisa. Asalkan ya tadi udah diungkapkan dalam fungsi basis. Itu yang utamanya. Asalkan diungkapkan dalam fungsi-fungsi basisnya. Kalau di ujian gimana? Saya sarankan eh, kalau bisa ngitung silakan. Tapi kalau misalkan cukup kelamaan atau apa, state aja ini. Kita tahu untuk sumber potensial fungsi basis tingkat ke n-nya adalah ini dengan ini sudah ternormalisasi. Ternormalisasi dan kita tahu
apa ya, ortogonalitasnya. Kalau indeksnya beda, dia nanti hasilnya 0. Jadi di state di awal kalau misalkan mau bikin jawaban fungsi basisnya ini dia sifatnya normalisasi dan punya ortogonalitas sekian. Berarti kalau misalkan ditanyakan probabilitas berarti ini kayak gitu. Kira-kira itu sih buat yang B. eh Langsung ke C ya berarti. Di sini di soal B dilakukan eksperimen untuk mengukur energi partikel, ekspektasinya berapa energinya. Kita tahu energi tingkat ke N adalah N kuadrat Pi kuadrat Hammer kuadrat per 2 ml kuadrat. Nah, di sini eh, kita tahu En itu sama dengan N kuadrat Pi kuadrat Haber kuadrat per 2 ml kuadrat. Dan kita tahu juga tadi si fungsi gelombangnya itu adalah superposisi dari banyak tingkat. Jadi C1C1 ya kan tadi ditambah C2C2 ditambah C3C3. Kalau misalkan ditanyakan energi ekspektasinya bagaimana dari sini? Ekspektasi energinya sama dengan berapa? Ekspektasi energi memang kalau bayangan kita yang pakai operator tadi harusnya kan si konjugat dikali operator energi dikali operator energi bekerja pada si dibagi sama total probabilitasnya. Nah, kan tapi problemnya ini kan nggak ada eh, bukan fungsi waktu ya, jadi kita nggak bisa pakai yang tadi. Sebaliknya kita manfaatkan aja definisi asli dari ekspektasi. Harga ekspektasi itu harga ekspektasi dari suatu key, memang kalau pakai operator yang tadi, tapi kalau aslinya itu adalah jumlah dari peluang dikali eh, nilai besarannya. Maksudnya peluang ke satu kali besaran satu ditambah peluang dua besaran dua ditambah peluang tiga besaran tiga dan seterusnya. Nah, kita manfaatkan ini aja. Kenapa? Karena kita tahu probabilitas masing-masing kan, tingkat satu tinggal hitung aja, tingkat dua hitung aja, tingkat tiga hitung aja. Nah, lalu untuk besarannya, energi kan masing-masing tahu. Energi tingkat satu tinggal masukin ini satu, energi tingkat dua masukin aja dua, dan seterusnya. Jadi kita pakai ini. Lalu bagaimana caranya kalau misalkan ada banyak eh, apa? Ada banyak superposisi seperti ini. Ini kan bisa dilihat nih, kita tahu probabilitasnya itu cukup kuadrat dari koefisiennya aja. Nah, di sini probabilitas tingkat ke n, mana tadi? Kita tahu probabilitas tingkat ke n itu adalah integral tadi ya, oh sorry, eh, kali koefisiennya Cn, sin x kuadrat dx, yang mana ini tadi adalah koefisien kuadrat integral 0 sampai L sin x dx berarti cukup kuadrat dari koefisiennya. Sehingga kita bisa dihitung sendiri-sendiri atau langsung masukkan aja. Ekspektasi energinya berarti kita tahu berarti kan probabilitas tingkat 1 dikali energi 1 ditambah probabilitas tingkat 2 energi 2 ditambah probabilitas 3 energi 3. Masing-masing probabilitas adalah kuadrat dari koefisiennya. Kita bisa ganti C1 kuadrat E1 ditambah C2 kuadrat E2 ditambah C3 kuadrat E3. Sekarang masuk C1 masing-masing kan tadi apa? Setengah I per akar 2 sama min setengah ya. Nah, tinggal masukin aja. Berarti ini setengah kuadrat E1-nya eh, tinggal di ini. Masukin aja ini sama dengan 1 ya. Berarti 1 kuadrat Pi kuadrat Haber kuadrat per 2 ml kuadrat. Ditambah yang itu tadi I per akar 2 kuadrat. Tinggal ganti N-nya 2 Pi kuadrat Haber kuadrat per 2 ml, sorry 2 kuadrat ya, kuadrat. Yang ini min setengah kuadrat 3 kuadrat Pi kuadrat Haber kuadrat per 2 ml kuadrat. Tinggal ngitung ini aja. Ini kan seperempat dikali Pi
kuadrat H bar kuadrat per 2 ml kuadrat. Nah, ini memang ada yang bisa dicoret, tapi saran saya jangan. Kenapa? Karena kan bawahannya kan sama ya. 2 pi kuadrat H bar kuadrat per ini. Ini kan ada semua. Mending kita jadikan dalam satuan itu. Yang ini tadi setengah dikali 4 berarti kan 2 ya. 2 dikali pi kuadrat H bar kuadrat per 2 ml kuadrat. Yang ini kan seperempat, sama ini 9, berarti kan 9 per 4. 9 per 4 dikali pi kuadrat H bar kuadrat per 2 ml kuadrat. Nah, ini kan kayak menjumlahkan, ini bayangin aja X lah gitu ya. Jadi kan kayak seperempat X tambah 2X tambah 9 per 4X. Jadi kan ngitungnya gampang, seperempat ditambah 2 tambah 9 per 4. Dikali pi kuadrat H bar kuadrat per 2 ml kuadrat. Nah, ini kalau dijumlahkan, berapa ini? 10 per 4. 10 per 4 itu kan 5 per 2. 5 per 2 tambah 2. Berarti kan 9 per 2. Berarti dikalikan 9 per 4 ya. 9 pi kuadrat H bar kuadrat per 4 ml kuadrat. Nah, kayak gitu. Itu untuk pembahasan yang soal ujian tahun 2023-2024 nomor 3. Jadi kalau misalkan sumber potensial tadi banyak superposisi, asalkan dia udah diungkapkan dalam basis-basisnya, kita tahu koefisien-koefisiennya, nah, tinggal ngitung seperti ini aja. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kalau untuk yang soal-soal lainnya mungkin bisa pakai modul ya, tapi kalau untuk keluar di ujian mungkin ya dua inilah yang seenggaknya bisa. Berarti mungkin kita masuk ke atom hidrogen ya, pembahasan kedua. Oke, untuk atom hidrogen itu utamanya yang dibahas itu adalah tentu saja bilangan kuantum NL sama ML-nya. Habis itu kayak rapat probabilitas radial. Terus eh, apalagi ya dari situ transisinya yang kita bahas. Pertama mungkin kita bahas solusi dulu. Solusi dari atom H. Kalau misalkan kita pakai Schrödinger, kita gunakan koordinat bola ya. Koordinat bola R theta V akan didapatkan solusi fungsi gelombang. Kita sebutnya C. Nanti dia akan bergantung pada 3 bilangan N, L, sama ML. Untuk fungsi dari R, theta, dan V, dia adalah R, NL, fungsi R, Y, L, ML, fungsi theta V. Dengan kalau ungkapannya masing-masing itu agak nggak perlu sih, nggak perlu dihafal, soalnya itu cukup berat juga. Oke, tapi kalau misalkan mau juga, ini bisa RNL-nya itu ungkapannya yang udah ternormalisasi akar 2 per NA0 pangkat 3 N min L min 1 faktorial per 2N N plus L faktorial E pangkat min R per NA0 2R per NA0 pangkat L kali polinom Laguerre N min L min 1 2L
1 dari 2R per N. Dan ini pasti dikasih di dikasih di soal. Maksudnya udah rumus jadinya. Misalkan kalian disuruh cari untuk N sekian L sekian dikasih fungsinya seperti ini ya, gitu. Mesti ada. Nggak mungkin disuruh masukin apalagi polinomnya ini cukup rumit. Nah, untuk solusi yang YLM itu nanti kita sebutkan sebagai spherical harmonic ya, ada namanya. Ini spherical harmonic dengan ungkapannya itu bentar, min 1 pangkat ml per 2L plus 1 per 4pi L min ml faktorial per L plus ml faktorial kali polinom Legendre ml cos theta E pangkat I ml. Kira-kira ini. Dan ya lagi biasanya dikasih. Cuma di sini nanti untuk spherical harmonic dia agak spesial. Kita nanti bakal anggap ke semua arah sama. Jadi probabilitasnya itu cuma bergantung sama R aja. Itu untuk nanti. Yang utamanya itu syarat-syaratnya. Kita akan dapatkan L, N, dan ML itu bulat semua. Atau maksudnya anggota dari Z ya. Dengan nilainya, kita tahu untuk L dia itu di bawah N kurang 1. Nilai-nilai yang mungkin. Lalu untuk mutlak ML dia itu di bawah L. Jadi nilai ML itu punya rentang min L plus 1 dan seterusnya 0 dan seterusnya sampai L min 1 sampai L. Ini saya rasa udah pernah ya. Kayak gitu. Oke, ini utamanya yang penting. Lalu untuk energinya, energi tingkat ke N, langsung aja, En itu adalah min 13,6 per N kuadrat elektron volt. Satuannya hati-hati, di sini masih elektron volt. Kalau misalkan kita mau cari panjang gelombang dan seterusnya, convert dulu ke joule, lalu bisa kita cari panjang gelombangnya. Oke, itu untuk solusinya. Utamanya ambil yang ini aja lah, yang perlu diketahui. Nah, lalu untuk maksud-maksud ini apa? Ini cuma menentukan bilangan-bilangan berapa aja yang mungkin. Misalkan nih pada tingkat ke 1, ini buat contoh ya. Atau jangan 1 lah, kalau N-nya sama dengan 2, L-nya itu bisa 0 dan 1. Nah, masing-masing L kan punya banyak kemungkinan ML ya. Kalau misalkan kita bahas L-nya sama dengan 0, berarti ML-nya cuma bisa 0. Kalau misalkan L-nya sama dengan 1, berarti ML-nya itu bisa dari min 1 sampai 1. Ini cuma ngomongin bilangan-bilangan yang memungkinkan aja. Lalu kita bahas juga masalah kayak dari sini. Besar momentum sudutnya. Kuantisasi momentum sudut. Untuk nilai L ya yang dibicarakan. Untuk nilainya sendiri, kalau misalkan nilai L kuadratnya itu adalah akar L plus 1 dikali Hbar. Kalau untuk nilai LZ-nya sendiri itu adalah M kali Hbar. Nah, hubungannya tentu saja, ini bukan L kuadrat, sorry, ini L. Hubungannya itu kalau misalkan kita bahas, kalau kita bicara koordinat bola ya, sumbu Z kan ke sana, katakanlah vektornya ke sana, ini vektor L, dan arah komponen Z kan ke sana. Ya, membentuk sudut theta, katakanlah. Di sini kita tahu LZ itu adalah L cos theta. Itu misalkan sudut antara L dan LZ. Jadi ini bakal banyak sih, misalkan ditanyakan pada pada suatu tingkat, ditanyakan berapa aja
arah Z yang mungkin, lalu sudutnya berapa aja. Kita tinggal masukkan aja. Buat contoh, misalkan nih, untuk kalau kita bahas L-nya sama dengan eh, 2 katakanlah. Atau 1 deh, biar singkat. Kalau L-nya 1, kan kita tahu ML-nya itu adalah min 1, 0, sama 1. Kalau misalkan ditanyakan sudutnya berapa aja, sudut antara L dan LZ itu berapa aja, berarti ada 3 kemungkinan dari sini. Kita cari dulu untuk yang total ya. Kita tahu L itu adalah akar L plus 1 habar, berarti itu sama dengan, karena L-nya 1 ya tinggal masukin kan, 1 kali 1 tambah 1 habar, atau habar akar 2. Nah, lalu kita bahas satu-satu. Untuk M-nya yang sama dengan 1, berarti LZ-nya itu adalah cukup M habar, berarti adalah habar saja. Sehingga sudutnya, kita tahu dari hubungan ini, cos theta itu adalah LZ dibagi L-nya total, atau habar dibagi habar akar 2, atau sama dengan seperakar 2. Dan ini hafal, yang cos seperakar 2 itu 45 derajat. Nah, ini tetanya 45 derajat. Atau pi per 4 radian. Dan kita lakukan lagi untuk yang lain. Kalau ML-nya sama dengan 0, berarti LZ-nya itu 0 juga. Berarti cos theta-nya itu sama dengan LZ per L sama dengan 0. Cos yang 0 itu adalah 90 derajat. Berarti theta di sini adalah pi per 2. Untuk yang satunya, ML-nya min 1, berarti LZ-nya itu adalah min habar, ya kan, min 1 kali habar. Berarti cos theta-nya adalah min habar per habar akar 2 atau min seperakar 2. Sudutnya ini 135. Berarti 3 pi per 4 radian. Kalau misalkan kita gambarin, disuruh menggambarkan katakanlah, ini referensinya itu di Z, lalu ini katakanlah sumbu Y ya, yang sini. Jadi ada 3 kita. Ada LZ yang ke sana, ada LZ yang ke sana, sama LZ yang ke sana. Jadi kita punya 3. Terus sudutnya bagaimana kita kalau gambarkan? Berarti kan ada yang ke sana kan posisinya. Ini untuk M-nya sama dengan 1, sudutnya tadi adalah pi per 4. Kita juga punya yang ke sana, sudutnya pas 90. Kita juga punya yang ke sana, sudutnya adalah sudutnya diukur dari sini ya, berarti itu 3 pi per 4. Kira-kira kalau disuruh gambarkan, ya kayak gini. Ada 3 arah L yang memungkinkan. Itu buat momentum sudutnya. Kita belum bahas kopling ya. Kopling itu nanti di atom berelektron banyak, untuk bahasan nanti sore. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Oke, nggak ada. Kalau gitu kita bahas probabilitasnya sekarang. Dapat probabilitas dari C. Di sini agak hati-hati kalau misalkan kita main sama atom hidrogen, karena kita pakai koordinatnya beda dari yang sumber potensial tadi. Kita balik ke definisi awal dari probabilitas itu sendiri. Kita tahu kalau misalkan untuk probabilitas, P saya sebutnya itu adalah integral dari seluruh daerah di volume katakanlah, terus C kuadrat kali elemen volume, karena kita bicara 3 dimensi. 3 dimensi dengan koordinatnya bola. Kalau koordinat bola, di situ R theta V, elemen volumenya dV ini harus tahu itu adalah R kuadrat sin theta
dr, d theta, dv. Nah, terus untuk daerahnya bagaimana bola itu? Dengan kalau misalkan all region, itu R-nya tentu saja dari 0 sampai tak hingga. Kalau untuk θ-nya itu dari 0 sampai pi. Kalau untuk V-nya yang muter itu adalah 0 sampai 2pi. Jadi kita terjemahkan ulang rata probabilitas ini menggunakan elemen volume yang ini. Maka probabilitasnya itu adalah integral dari seluruh region. Integral region P, katakanlah C-nya saya masukkan tadi itu adalah RNL, R, Y, L, ML, theta V, kuadrat. Elemen volumenya adalah R kuadrat sin theta, dr, d theta, dv. Nah, di sini kita bisa pisahkan aja. Ini kan cuma fungsi sudut yang kita kumpulin aja ke yang sudut. Terus yang radial, yang R, kita kumpulkan sendiri. Berarti ini sama dengan integral dari R sama dengan 0 sampai tak hingga ya. Dari R NL R kuadrat dikali R kuadrat dr. Ada pengalihan R kuadrat dari sini. Dikalikan integral untuk yang sudut. Biasanya saya pakai omega karena itu seluruh sudut ruang ya. eh Y L ML theta V kuadrat. Habis itu kali sin theta d theta dv. Nah, biasanya untuk yang spherical harmonic kita anggap ke seluruh arah sama. Kenapa? Karena dari ide potensialnya sendiri kan dia potensial Coulomb ya. Potensial Coulomb itu kan cuma bergantung sama jari-jari. Sorry, jarak. Nah, jadi yang sudut nggak terlalu bermasalah. Kita anggap ini ternormalisasi. Itu sama dengan 1. Sehingga kita cukup pikirkan yang ini. Sebentar, macet. Berarti tinggal R kuadrat sekian ya. Maka P-nya itu adalah integral R sama dengan 0 sampai tak hingga RNL R kuadrat dr. Ini kan mirip seperti integral dari pada daerah. Rapat probabilitasnya katakanlah rho sebagai fungsi R, dr. Artinya rapat probabilitasnya untuk atom hidrogen yang kita bicarakan adalah rho itu sama dengan RNL R kuadrat R kuadrat. Nah, yang biasanya sering lupa itu pengali R kuadratnya ini. Ini yang hati-hati. Ada pengali R kuadrat. Kalau misalkan ragu cara carinya gimana, balikin aja ke definisi awal tadi. Integral pada seluruh volume. Elemen volume dari bola, oh ada R kuadrat sekian. Berarti rapat probabilitasnya itu perlu fungsinya dikuadratkan, kita kalikan dengan R kuadrat kayak gitu. Itu nanti ada beberapa soal terkait penentuan rapat probabilitas ya. Mungkin langsung aja ke contoh soalnya kali ya. Nah, ini soal ujian tahun kemarin juga. Oke, ini. Atom hidrogen memiliki fungsi gelombang radial sebagai berikut. VR sama dengan air sekian. Terus ditanyakan rapat kebolehjadian radial dari atom hidrogen pada radius R. Terus jari-jari atom dengan rapat kebolehjadian radialnya paling tinggi. Rapat kebolehjadian maksudnya ya rapat probabilitas ya, sama aja dari sini. Di sini tinggal masukin aja sih. Kita kan emang udah dikasih fungsinya. Tapi ini jangan lupa ada pengali R kuadrat. Oke, kita udah diberikan RNL-nya atau V ya, dikasih V. Itu adalah A, R pangkat 4, E pangkat min, R per 5. Itu B ya.
bacanya. Harusnya sih A0, tapi ya udahlah kita pakai B, nggak masalah. Nah, di sini kan nanti kita mau kuadratkan, ya karena ini fungsinya real, jadi ya udah kuadrat biasa. Untuk yang nomor A, rapat probabilitas radialnya. Radial saya sebutkan rho, itu adalah fungsi V R kuadrat dikali R kuadrat. Ini saya ubah ke V karena kan yang mintanya V kan, nggak masalah. Kalau kita kuadratkan, ini kan tinggal A kuadrat, R-nya R pangkat 4 dikuadratkan kan jadi R pangkat 8. Nah, lalu untuk yang eksponen, itu kan karena dikuadratkan pangkatnya dikali 2. Berarti E pangkat min 2R per 5B. Jangan lupa sebelah sini dikali R kuadrat. Nah, ini ada R pangkat 8 sama R kuadrat, kita gabung aja. Jadi kan R pangkat 10 ya. Berarti rho R-nya itu adalah A kuadrat R pangkat 10 E pangkat min 2R per 5B. Gampang aja. Nah, terus jari-jari atom hidrogen dengan rapat probabilitas paling tinggi bagaimana? Di sini idenya kan kita memaksimalkan fungsi kan. Rapat probabilitas tertinggi berarti kita mau memaksimalkan fungsi. Apa syaratnya? Itu kan terjadi kalau turunannya 0. Turunannya rho terhadap R itu sama dengan 0. Nah, semua fungsi ya, kalau mau cari maksimum minimum, turunannya pasti 0. Nah, jadi kita tinggal hitung aja turunan ini, kita pasang 0. Berarti turunan dari rho terhadap R itu adalah turunan dari R pangkat 10, E pangkat min 2R per 5B itu sama dengan 0. Nah, di sini A itu kan cuma pengali ya. Eh, karena pengali ya udah saya nggak anggap lagi, cuma fokus ke yang R pangkat 10 sama ini. Maka kalau kita turunkan, ini aturan perkalian, berarti depan dulu saya turunkan 10 R pangkat 9 dikali E pangkat min 2R per 5B. Ditambah, sekarang belakang yang saya turunkan. Berarti jadi R pangkat 10 depan tetap. Yang belakang karena eksponen berarti kan tetap E pangkat min 2R per 5B. Tapi jangan lupa dikali dengan turunan pangkatnya. Turunan dari 2R per 5B itu kan R-nya hilang ya. Berarti 2 per 5B biasa. Ada negatifnya itu. Min 2 per 5B. Ini sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa rapi-rapikan sekarang. Kalau kita lihat, ini kan ada R pangkat 9, ini ada R pangkat 10. Seenggaknya R pangkat 10 itu kan R dikali R pangkat 9 juga. Jadi R pangkat 9-nya saya bisa keluarin. Terus yang ini kan sama persis. Saya bisa keluarin juga. Jadi saya keluarkan R pangkat 9 dan E pangkatnya ini. Kita dapatkan 10 E pangkat, oh sorry, 10 dikurang dikurang ya plus kali min min 2 per 5B dikali R berarti 2R per 5B dikali R pangkat 9 E pangkat min 2R per 5B itu sama dengan 0. Dari sini bisa banyak solusi sih. Pertama, R-nya sama dengan 0 dan ini tidak diperbolehkan ya untuk atom hidrogen. Lalu bisa aja R-nya di sini tak hingga ya, ngapain nggak usah. Nah, jadi kita ambilnya ini yang sama dengan 0. Kita ambil 10 min 2R per 5B itu sama dengan 0. Pindah-pindah ruas saja jadi gampang. 10 sama dengan 2R per 5B. Berarti R-nya itu adalah 10 kali 5B per 2. Atau sama dengan 25B. Kayak gitu. Udah ya, jadi untuk soal-soal tentang rapat probabilitas itu. Ya kalau radial, rapat probabilitasnya cuma di radial aja bergantungnya. Itu tinggal kuadratkan aja fungsi radialnya, tapi jangan lupa dikali R kuadrat. Itu dapat fungsi rapat probabilitasnya. Dan misalkan tanyakan maksimum, ya udah turunin aja sama dengan 0, tinggal itu. Ada pertanyaan mungkin untuk contoh soal ini?
Kak, mau nanya, Oh iya, iya, silakan. bedanya rapat probabilitas sama probabilitas aja tuh apa ya? Oh, mirip kayak massa dan massa jenis. Jadi kalau massa kan keseluruhan. Kalau massa jenis itu kan massa per titik bahannya kan atau per elemen bahannya. Sama kalau probabilitas sama rapat probabilitas, probabilitas itu berarti kita ngomongin probabilitas untuk menemukan si peluang ini di seluruh region. Tapi kalau rapat kita mau carinya di satu titik ini aja. Nah, itu rapatnya. Kayak gitu. Sense-nya kalau misalkan kita jumlahin semua dari rapatnya, berarti kan kita dapat probabilitas total kayak gitu. Mirip sama massa jenis kan? Massa jenis kaliin volume kecil-kecil, jumlahin semua kan dapat massa semua tuh. Nah, konsepnya gitu. Gimana dari jawaban itu? Eh, oke Kak, ngerti. Tapi kalau ini mau konfirmasi aja ya, kalau Ah, probabilitas itu berarti nanti diintegralin. Kalau rapat probabilitas itu yang kuadratnya aja ya. betul. Jadi dari interpretasi Bang tadi, rapat itu cuma kuadratnya aja, tapi kalau mau probabilitasnya pada daerah tertentu itu yang diintegralin tadi. Betul, konsepnya. Oke, aman? Aman nggak? Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Oke, kalau nggak ada, yang model rapat probabilitas ini ada juga di modul 5 ya. Modul 5 yang semester ini nomor 7. Nanti bisa dilihat itu ditanyakan rapat probabilitasnya sama maksimum minimumnya di mana ya, konsepnya kayak soal ini tadi. Oke, mungkin langsung aja ke eh apa ya? Kita belum bahas ini, transisi. Oke, ini eh transisi elektron. Aduh, bentar, macet. Transisi elektron. Oke. Konsepnya di sini elektron dapat berpindah tingkat energi. Berpindah tingkat energi dengan menyerap atau melepas foton. Oke. Ya bisa pindah dengan menyerap atau melepas foton. Konsepnya gampang aja. Kalau misalkan mau naik atau turun itu berarti dia harus gimana? Kalau naik tingkat, gampang aja. Namanya naik berarti kan dia butuh energi. Butuh energi, berarti dia menyerap menyerap foton. Kalau misalkan kita gambarin ya gini aja. Katakanlah ini energi akhirnya, ini energi awalnya gitu ya. Energi awalnya, si elektron mau pindah ke sana. Berarti dia perlu menyerap foton. Oke, saya namakan ini foton mah udah dipakai ya. Ya udahlah nggak apa. Foton gitu aja. Saya misalkan foton. Sebaliknya kalau misalkan dia turun, berarti kan dia buang energi gitu aja. Kalau misalkan turun, berarti buang energi, berarti dia melepas foton atau mengemisikan ya bahasa bahasa formalnya. Jadi kalau di diagramin gampang aja, dia dari tingkat atas ke tingkat bawah gitu aja kan. Tingkat atas EI, tingkat bawahnya EF. Nah, dia turun, dia melepas foton. Eh, share screen-nya hilang ya. Sorry, bentar.
Oke, boleh konfirmasi share screen-nya udah kelihatan lagi belum ya? Udah bang. Udah ya? Oke. Di sini konsepnya sederhana aja. Kalau misalkan ditanyakan energi foton yang terlibat berapa, ya tinggal selisihnya aja kan kayak gitu. Misalkan dia mau naik dari 80 ke 100, ya berarti kan butuhnya 20 kan, gitu aja. Atau dia mau turun dari 200 ke 150, berarti kan dia perlu buang 50. Konsepnya gitu aja. Jadi energi foton yang terlibat, terserah nanti untuk eh, apa naik atau turun. Itu energi foton, dia adalah selisih dari energinya, atau maksudnya selisih dari energi akhir dikurang energi awal. Untuk tanda min plus ya tinggal mengikuti aja kasusnya, ya naik atau turun. Nah, sedangkan energi foton sendiri kan bisa dikorelasikan dengan Hc per lambda kan ya. Ini ingat, energi foton itu adalah Hc per lambda, atau pakai yang H kali S. Nah, ya tergantung nanti yang ditanyakan soal apalah kayak gitu. Nah, untuk transisinya sendiri itu dia punya aturan, ada yang namanya kaidah seleksi kan ya. Kaidah seleksi ini dia mengatur transisi yang diperbolehkan aja, apa aja. Sejatinya transisi dengan probabilitas yang paling besar sih. Mekanisme-mekanisme yang lain itu masih bisa juga. Itu kita sebut transisi terlarang, tapi masih ada. Nanti kalau tertarik itu di mekanika kuantum S2, sini dilihat. Oke, dia cuma bilang aja di sini, ini transisi yang diperbolehkan. Syaratnya itu pertama, perubahan n-nya itu mestinya ada ya, nggak nol. Maksudnya ya pindah energi intinya. Lalu perubahan nilai L-nya itu plus minus 1. Boleh plus 1 atau boleh min 1. Oke, lalu untuk perubahan M-nya itu boleh 0 atau plus minus 1. Misalkan disuruh gambarin itu gampang aja. Gambarkan diagram transisi yang diperbolehkan. Itu tinggal ikut syarat-syarat ini aja. Mungkin buat contoh soalnya itu mana ya? Di ujian tahun kemarin kalau nggak salah ada. Oh ini, nah saya ambil contoh soal ujian yang tahun kemarin ya. Nomor ini, nomor 3. Elektron pada atom hidrogen tereksitasi pada keadaan N sama dengan 3. Eh, Terus yang A, jika elektron tersebut kembali ke keadaan dasar, tentukanlah panjang gelombang dari foton-foton yang dipancarkan oleh atom hidrogen tersebut. Oke, lalu yang B, jika peristiwa pada soal A terjadi di dalam ruangan yang berada dalam pengaruh medan magnet, medan magnetnya konstan B0, sketsa transisi yang diperbolehkan pada diagram tingkat energi untuk transisi dari N sama dengan 3 ke keadaan N sama dengan 2. Nah, itu mungkin yang cukup ini ya, cukup berat. Mungkin kita start dari yang A dulu. Di situ elektron dari N sama dengan 3 kembali ke keadaan dasar. Keadaan dasar itu N sama dengan 1. Oh, tadi saya lupa bilang ya, N-nya itu start dari 1 ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, panjang gelombang fotonnya bagaimana? Ini bisa dimasukkan langsung, atau kalau kalian lebih suka ngitung satu-satu, energi fotonnya berapa, habis itu baru dibahas panjang gelombangnya berapa, itu juga boleh. Mungkin saya bahas energi fotonnya dulu ya. Energi foton yang dipancarkan atau yang diemisikan
tentu saja ini E foton itu adalah selisih dari tingkat energinya tadi. Berarti energi 3 dikurang sama energi 1. Nah, tiap-tiap energi itu kan min 13,6 per N kuadrat ya. Jangan lupa N itu min 13,6 per N kuadrat elektron volt. Berarti ini min 13,6 per 3 kuadrat dikurang min 13,6 per 1 kuadrat. Nah, ini tinggal dihitung aja sih. Ini berarti sama aja min 13,6 dibagi 9 ditambah 13,6 ya. Nah, min sama min plus. Maka kita akan dapatkan energi fotonnya. Itu berarti 8 per 9. 8 per 9 dikali 13,6 elektron volt. Ini saya nggak tahu kalau ujian itu boleh kalkulator atau enggak, tapi mestinya boleh kalkulator sih, angkanya juga ribet dari sini. Mungkin saya biarkan ini dulu, 13,6 elektron volt. Terus misalkan ditanyakan panjang gelombangnya, berarti kan urusannya udah energi fotonnya itu sendiri kan. Panjang gelombang foton kita bisa cari. Itu kan ingat energi foton itu adalah Hc per lambda. Berarti lambdanya itu adalah Hc per energi foton. Nah, ada beberapa pilihan sih antara Hc-nya udah dikasih tahu atau hanya Hc-nya harus hafalan. Cuma kalau dari soal ujian ini dia udah dikasih Hc-nya itu 1240 elektron volt. Nah, jadi saya tuliskan ya. Udah dikasih, diketahui Hc-nya itu adalah 1240 elektron volt nanometer. Nah, energinya kalau misalkan ini satuannya elektron volt, pastikan ini dalam elektron volt juga. Biarkan saling menghilangkan ya, elektron volt sama elektron volt. Sehingga si lambdanya adalah 1240, mungkin saya masukkan satuannya ya, elektron volt kali nano per, terus per energi fotonnya tadi itu 8 per 9 dikali 13,6 elektron volt. Nah, bisa dilihat dari sini, satuannya kan bakal nanometer ya. Jadi panjang gelombangnya udah nanometer, nggak usah diubah lagi. Cukup ngitung yang bagian ini. Berarti ini tinggal dihitung biasa. Kalau misalkan masuk kalkulator pun dia dapatnya berapa itu? Bagi 8 bagi 13,6. 102,9. Bentar, kok nggak ada ini? Oh, mati ya screen share-nya? Oh ya, sorry. Nih, kadang OneNote itu kalau keberatan suka not responding sih. Oke, udah kelihatan lagi belum? Udah Kang, udah kelihatan. Udah? Oke. Ini nanti kalau dihitung dia dapatnya kisaran 102,57 ya. Aduh, bener banget. 102,57 nano. Oke, tinggal ngitung gitu aja. Jadi sederhana ya, kalau misalkan ditanyakan energi transisi, itu tinggal dari tingkat mana ke mana cari dulu selisih energinya. Habis itu kalau misalkan ditanyakan foton, entah panjang gelombang atau frekuensi, ya tinggal samakan energi foton yang udah didapat dari transisi tadi dengan Hc per lambda atau H kali F. Ya nanti akan dapat lambda sama lambda atau F-nya. Biasanya yang ditanyakan adalah lambda. Itu sih sederhana ya, jadi untuk yang nomor A. Terus untuk yang nomor B, jika peristiwa pada soal A terjadi di dalam ruangan yang berada dalam pengaruh medan magnet konstan B0, sketsalah transisi yang diperbolehkan pada diagram tingkat energi untuk transisi dari keadaan N sama dengan 3 ke N sama dengan 2. Nah, itu ada koreksi dari
ini ya koreksi dari medan magnetnya. Dimana di sini perlu diingat, mungkin tadi saya belum nulis ya. Nggak apalah di sini. Misalkan koreksi energi akibat adanya medan magnet eksternal ya. Eksternal tadi katakanlah B itu dia selisih koreksinya adalah UM. Bentar, saya lupa. UM itu adalah min ml E per H bar 2M kali B. Min ml E apa tadi? Saya lupa. E H bar per 2M kali B. Nah, itu. Dengan ml ini si bilangan kuantumnya ya. Ini bilangan kuantumnya. Kalau untuk HE H-bar sama M-nya yaitu terkait elektronnya ya. E-nya itu muatannya, H-bar ya tahu, M itu massa elektronnya. Nah, jadi si energi yang terlibat, energi transisinya itu bukan cuma energi fotonnya aja, tapi ada plus minus sekian. Jadi nanti kalau kalian cari, ini nanti di efek Zeeman ya. Saya lupa sebutin, itu efek Zeeman. Jadi kan kalau kita bayangin ada satu tingkat energi, dia terdegenerasi, ada banyak kondisi. Nah, untuk nge-splitnya kita kasih medan magnet eksternal sehingga akan tampak beberapa. Nah, di sini minta transisinya dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 2. Dengan kita perlu cek untuk nilai untuk nilai apa? Koreksinya sendiri nanti bagaimana. Tadi itu apa tadi? Betul ya, dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 2. Nah, dari sini kan kita tahu beberapa ya. Kalau misalkan N sama dengan 3, dia kan punya L-nya itu bisa 0, 1, 2. Kalau misalkan yang N sama dengan 2, kita tahu L-nya itu adalah 0 sama 1. Nah, terus untuk ML-nya ini kan bisa dilihat koreksinya bergantung ML. Ya, ML-nya nanti bisa banyak ya. Kalau L-nya 0, ML-nya berapa aja, L-nya 1, ML-nya berapa aja, dan seterusnya. Ini kalau misalkan gambarnya kebanyakan, bisa kalian pisah aja. Soalnya kalau misalkan semua digambarin itu agak ribet. Nah, jadi kita coba gambarkan dulu. Di sini kita ambil kan transisinya dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 2. Kita tahu aturan seleksinya sendiri. Dia tadi bilang, dia boleh pindah kalau delta L-nya itu plus minus 1. Dan delta ML-nya itu boleh 0 atau plus minus 1. Nah, jadi kita atur delta L-nya biar plus atau minus 1. Gimana caranya? Berarti kalau misalkan startnya dari 0, kan dia boleh ke 1 ya, karena naik 1. Kalau misalkan startnya dari 1 ini, dia bisa ke 0, karena kan selisihnya 1 ya. Kalau 1 ini dia ke 0. Kalau 2 berarti kan yang nggak ada pilihan lain selain ke 1. Intinya antara L awal sama L akhir di situ selisihnya harus 1. Nah, masing-masing L itu kan akan terlibat ML ya, dan ML sendiri akan memberikan koreksi energi. Itu nanti akan berbeda. Kita coba gambarin aja. Pertama, kita coba lihat untuk L sama dengan 0 ke L sama dengan 1. Pada tingkat 3 dan tingkat 2. Kalau kita gambarin gampang aja dari sini. Berarti kan kita punya kalau L-nya itu sama dengan 0, ke L-nya yang sama dengan 1, ini untuk tingkatnya boleh diperjelas, ini tingkat 3, ini tingkat 2. Si L sama dengan 0 kan cuma punya satu nilai ML ya, cuma 0 aja, jadi cuma satu garis yang ada. Tapi kalau untuk yang ini kan dia punya 3 nilai ML, yaitu ada ML-nya yang ini sama dengan 1, ML-nya yang ini sama dengan 0, lalu ini ML-nya sama dengan
min 1. Dari sini, untuk yang ML sama dengan 0, kan kita tahu transisinya. Transisi ML itu boleh ke, perubahannya boleh 0 atau plus minus 1. Jadi 0 boleh ke 1 karena kan nambah 1, boleh ke 0 karena kan nambah 0 tetap aja, atau boleh ke sini karena dia min 1. Jadi boleh semua ya dari sini. Berarti kita tinggal gambarkan aja transisinya. Si ML dari sini, dia boleh loncat ke sini, boleh loncat ke sini, atau boleh loncat ke sini. Jadi ada 3 transisi yang memungkinkan. Nah, energinya itu ada berapa aja dari sini. Itu tergantung koreksinya tadi. Untuk yang dasar, energi transisi dasar, maksudnya tanpa gangguan atau tanpa pengaruh medan magnet, ya katakanlah energi transisinya adalah H nu 0. Atau maksudnya ya foton biasa ya, energi foton awal. Nah, kalau misalkan kita tambahkan koreksi, ya tinggal lihat aja ini selisih M-nya berapa, kita tinggal masukin ke sini. Dari sini berarti untuk energinya, ini saya sebutkan apa ya, bisa sih ditulis di sini. Pakai biru lah. Nah, berarti bagian ini adalah H0 dikurang, kan cuma 1 ya, EH bar per 2 MB. Yang bagian ini H0 biasa, yang bagian ini dia H0 plus EH bar per 2 MB. Jadi transisinya kayak gitu. Ini masih yang L0 ke L1. Kan masih ada 2 lagi kan? 1 ke 0 ini sama 2 ke 1 ini. Jadi kita perlu gambarin semua emang. Coba kalau misalkan yang L-nya sama dengan tadi berapa? 1 ke 0. Dengan tingkat energinya tadi kan, untuk N sama dengan 3, di sini tadi, saya lupa. Bentar. Aduh. Nah, L sama dengan 1, ya kan kita tahu dia akan pecah jadi 3 kan? Karena ML-nya ada 3. Dia ini ML-nya sama dengan 1, ML yang ini sama dengan 0, yang ML ini sama dengan min 1. Lalu pindah ke bawah dengan N sama dengan 2, L-nya sama dengan 0. Dia kan cuma 1 aja ya, berarti ML-nya tentu saja 0. Konsepnya sama kayak tadi. Ini bisa pindah, lalu kita coba lihat masing-masing ML-nya. Kalau kita lihat dari sini, ini semua bisa pindah ya. Dari ML1 ke 0, kan dia turun 1. Boleh, sesuai kaidah transisi. Ini boleh. Untuk yang 0 ke 0, itu juga boleh, karena kan perubahannya 0. Untuk yang min 1 ke 0 boleh, karena kan perubahannya plus 1, kayak gitu. Nah, tinggal kita urutkan aja untuk energinya. Berarti yang paling tengah ini H0 biasa. Yang ini H0 dikurang EH bar per 2 MB. Yang bagian sini H0 ditambah EH bar per 2 MB. Kayak gitu. Nah, yang cukup banyak itu yang selanjutnya. Kalau misalkan minta dari L sama dengan tadi itu bisa berapa lagi? 2 ke 1. Nah, jadi kita cek kalau 2 ke 1 itu bagaimana? Gambar kayak tadi lagi, N sama dengan 3, L-nya 2. Nah, kalau L-nya 2 kan kita tahu, ML-nya kan bisa 5. Ada min 2, min 1, 0 sama 1. Berarti kita gambar pecahannya jadi 5 ya, kayak gitu. Ini ada 5 pecahan. Sana, terus sana, terus sana, sana, sama sana. Oke. Ini berarti ML-nya yang ini 2, yang ini 1, yang ini 0, yang ini min 1, yang ini min 2. Lalu untuk L-nya yang sama dengan 1, untuk N-nya yang 2 tadi ya, dia kan ada 3 aja. Nah, ini yang cukup hati-hati.
Mungkin saya gambar agak banyak kan deh. Ini ml-nya yang 1, ini ml-nya yang 0, ini ml-nya yang min 1. Nah, gimana gambarannya? Ini bisa dilihat, pertama mungkin kita lihat dari yang 2 dulu. Kalau ml-nya 2 kan biar selisihnya 1, dia kan cuma bisa turun ke 1 aja ya. Berarti yang ini dia cuma bisa turun ke sini. Karena selisihnya 1. Kalau turun ke 0 gimana? Nggak bisa, karena kan selisihnya 2. Nah, jadi cukup ini aja. Langsung kita lanjutin. Kalau ml-nya sama dengan 1 itu gimana? 1 kan bisa pindah ke 1 lagi karena perubahannya 0, atau ke 0 karena perubahannya min 1. Nah, jadi dia punya 2 garis. Bisa ke 1, bisa juga ke 0. Gitu. Oke ya? Gimana kalau 0? 0 ini kan pilihannya ke 1, 0, min 1 ya. Bisa ke 1 karena kan nambah 1, bisa ke 0 karena tetap 0, atau bisa ke min 1 karena turun 1. Jadi bisa tiga-tiganya kayak gitu. Berarti kalau kita gambarin dia bisa ke sini, dia bisa ke 0, sama dia bisa ke min 1. Lanjut, ml min 1, pilihannya ada ini, dia bisa ke 0, sama dia bisa ke min 1. Kalau ke 1 kan nggak bisa. Kalau ini ke sini kan nanti nambah 2, nggak boleh. Yang boleh kan 0 atau 1. Nah, jadi ml sama dengan min 1 bisanya pindah ke ml sama dengan 0, atau ke ml sama dengan min 1. Nah, terakhir min 2. Min 2 kan ya mau nggak mau cuma pindah ke min 1 karena nambah 1 ya. Nggak ada pilihan lain. Jadi untuk yang min 2, dia cuma bisa ke sini. Jadi diagram transisinya ini kira-kira. Untuk N sama dengan berapa? N sama dengan 3 ke 2, L-nya ada macam-macam ya kita harus gambarin semua. Masing-masing L punya nilai ML, nah kita perlu gambarin ML-nya bisa pindah kemana aja. Aturannya gampang sih yang tadi ya, cukup atur biar delta L-nya pertama plus minus 1, berarti dengan N sekian bisa pindahnya ke mana aja ya kan, bisanya ke 01, 10 atau 21. Terus dari masing-masing L tadi itu ML-nya apa aja. Nah, terus atur dengan delta ML-nya 0 atau plus minus 1 tadi. Tinggal gambarin, oh kalau L-nya 0, ML-nya cuma 0 nih. Kalau L-nya 1, ML-nya bisa 1, 0, min 1. Nah, lihat transisinya. Biar segini pindahnya ke 1 boleh, 0 boleh, atau min 1 boleh. Yang ini juga sama tadi. Ini yang emang agak banyak ya. Itu aja. Em, Oke, mungkin ada pertanyaan dulu nggak dari sini? Kakak mau nanya, Ya? ini kalau yang dari kasus L2 ke L1 itu nentuin ML buat perbedaan energinya itu gimana, Kak? Oh, perbedaan energinya ya dari ini aja sih, dari selisihnya aja cukup sebetulnya. Ya kan kalau misalkan kita ngomongin koreksi energinya ya, koreksi energi kan ada penambahan ml ya. Nah, masing-masing state kan punya penambahan ml sama ml. Kalau kita kurangin ya, berarti balik lagi ke selisih ml-nya aja kan, kayak gitu. Pasti akan ke apa nilainya? Plus E H bar per 2 MB atau min E H bar per 2 MB kayak gitu. Nah kan yang ini tadi 1 ke 0 berarti kan dia tinggal plus. Min 1 ke 0 berarti kan dia min kayak gitu. Ini juga sama berarti kan kalau 2 ke 1 berarti kan dia eh, berapa berarti? 2 ke 1 itu berarti plus ya. H0 plus E H bar per 2 MB dan seterusnya kayak gitu. Itu aja sih kira-kira. Gimana dari situ? Oke, Kak, paham. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi? Kak, kalau yang energi kan tadi dari selisihnya kan sedikit ya. Kalau misalkan yang dari min 2 ke min 1 itu kalau energinya gimana? Sama, tadi kan min 2 ke min 1 berarti kan dia berapa selisihnya? Naik 1 kan? Berarti ya sama, dia apa? Zat min H0
Apa Tiga. tadi? Min ya, min. Min EH bar per 2 MB. Sama. Oh iya Kak, makasih Kak. Oke. Ada lagi? Yang ini emang cukup berantakan sih. Soalnya kan kita cicil satu-satu ya. Kita cicil satu-satu eh tiap kasus. Maksudnya ML2 pindahnya ke 1. ML1 dia pindahnya ke 1 dan 0 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kita tata kan tadi kita udah kebayang juga selisih energinya itu kan pasti juga EH bar per 2M kan. Kalau misalkan yang selisih ML-nya 0 ya tinggal H0 biasa. Nah, ini mungkin saya ambil dari PPT ini aja. Saya ambil dari PPT Pak Trianto ya. Ini udah dikumpulin, eh, ada yang udah dikumpulin, jadi kita lihatnya enak sambil kita pelajari juga. Kalau kita lihat transisi totalnya berapa? Ada 9 ya di sini. Ini 1, 2, 3, 4, ya 9 lah. Kalau misalkan kita kumpulin perselisih energinya jadi gini. Nah, bisa dilihat ini kan ini dirapiin aja tergantung sama selisih ML-nya. Ini dikelompokkan untuk yang sebelah kiri ini ML-nya +1, jadi kan koreksinya min EH bar B per 2M. Yang bagian tengah ini selisih M-nya 0, berarti Hanu biasa. Kalau yang sebelah kanan ini dia selisih L-nya -1, jadi koreksinya adalah plus EH bar per 2M, kayak gitu. Ini dikumpulin aja. Kalau ini kan per case. Cuma menyimpulkan namanya yang susah tadi. Ini gampang. Oke, jadi kalau misalkan ujian disuruh gambar nih, ini bisa dicoret-coretan dulu. Nah, terus coba nanti kalian rapiin ke sini. Kelompokkan aja bergantung sama selisih ML-nya. Ini saya tuliskan ya. Kelompokan transisi berdasarkan delta ML-nya. Jadi gampang lihatnya. Jadinya kayak gini nanti. Oke? Ya, itu aja sih. Itu ya kira-kira terkait atom hidrogen. Tadi kita udah bahas berapa probabilitasnya, terus masalah energi fotonnya sama transisi-transisinya yang udah. Terus sama kuantisasi momentum sudutnya tadi juga udah. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kalian? Kak mau nanya, Ya? ini kan baru 3 kasus ya sampai L2 ke L1. Nah, tapi Nah, seingat aku tuh ada 5. Nah, itu harus digambar semuanya atau gimana? 5 itu apa aja? Yang L sekian ke L sekian. Tadi kan transisinya dari mana sih? Tadi kan ini ya, dari N3 ke N2, ya kan? Ini mungkin saya gambar ulang ya dari sini. Kalau N-nya 3, berarti kan dia bisa dari 0, 1, 2, ya kan? Kalau N-nya 2 kan bisa 0 sama 1. Nah, emang kalau kita lihat case-nya L-nya ada 5 kan, tapi tetap aja namanya transisi, delta L-nya itu kan plus minus 1. Jadi kita atur perpindahan L-nya dulu. Berarti kalau kita lihat pasangan-pasangan ini bagaimana? Bisa 0 ke 1 ini kan, karena naik 1. Bisa 1 ke sini karena dia turun 1. Atau bisa 2 ke 1 ini. Jadi ternyata kalau kita lihat ini cuma bisa 3. Cuma bisa 3 case, 0 ke 1, 1 ke 0, sama 2 ke 1. Bukan ada 5. Gitu ya. Jadi tiap N kan punya L yang memungkinkan. Nah, terus coba diatur transisinya itu apa yang diperbolehkan dari mana ke mana. Setelah itu baru kita gambar kayak ini tadi. Itu sih kira-kira. Gimana dari situ? Oke, Kak. Eh, Oke? berarti kalau di ujian digambar semuanya ya, 3-3-nya itu. Oh iya, terpaksa. Waduh, berat sih. Oh iya, Makasih, gampang kan Kak. tinggal panah-panahin aja ya. Nah, jadi tinggal panah-panahin aja terus oh ya mungkin pelengkap gambarnya juga ya tadi saya nggak gambarin energi fotonnya sendiri itu gimana. Dia kalau pindah kan sebesar H0 ya. Ini buat permisalan aja. Jadi pecahannya kita bisa gambarkan oh kalau segini H0 segini berapa kayak gitu. Ini juga sama. Gambarin aja di ujian.
Ya kalau ditanyakan apa harus gambarnya ya harus sih semuanya. Kalau ditanyakan fairnya ya fair juga kan tadi nomor A gampang hitungannya. Tinggal nguli di nomor B. Oke, ada lagi mungkin dari yang lain? Sambil saya buka ini ya. Mungkin dari chat. Oh, Calvin tadi ini ya tanya ya. Sorry tadi nggak ada notifnya di saya nggak ngeh. Kalau misalkan share screen OneNote, itu saya nggak kebaca chatnya. Paling raise hand sama on mic yang ke ini ketahuan. Calvin tadi mau nanya contoh soal apa? Oh, tapi mau menemukan contoh soal yang atau hidrogen kak, tapi kan kakak tadi udah ngambil contoh juga. Sorry nggak jelas suaranya. Tentang apanya hidrogen tadi? Tapi mungkin kalau dari respon tadi kayaknya nggak jadi ditanyain ya soalnya. Eh apa lagi ya kira-kira? Ya kira-kira untuk bekalnya dari Schrödinger sama atom hidrogen itu dulu sih. Sisanya bisa tinggal latihan-latihan aja dari soal modul kan juga udah di-share kan eh kunci jawabannya. Oh, itu Calvin tadi atom hidrogen dan dibahas. Oh, oke. Ya, modul kan share kunci jawaban udah di-share dari penjelasan-penjelasan ini atau dari materi dosen juga silakan bisa dipelajari lagi, perbanyak aja contoh soal. Terus dari soal-soal yang tahun-tahun kemarin ada ini kan ada boson atau apa bisa dibaca juga. Mungkin itu dulu kali ya buat yang tutorial kali ini. Berarti ini saya eh, stop dulu. Kalau nggak ada yang tanyakan lagi, saya stop recordnya. Terus nanti untuk eh, catatannya saya kasih ke siapa ya? Paling ke Hasnah atau ke siapa tadi? Kahfi ya nantilah. Oke, itu aja buat yang sesi ini. Makasih atas partisipasi.